caranya, Pak? Halo, kalau masih ada yang ingin bertanya dengan para panelis, kita persilahkan, masih ada waktu. Kita kasih extended waktu ya, 30 menit mungkin boleh untuk tanya jawab. 30 menit kalau ada tanya jawab, silakan. Kalau ada pertanyaan, langsung dipertanya aja, silakan. Nah, boleh ke Pak Wisudo, boleh ke Pak Nabi, boleh ke Mbak Cici, boleh ke Pak Peter, boleh ke saya, tanya apa saja Pak. Ayo, Pak Rom boleh juga, silakan. Usul biar semuanya menggunakan pakai raise hand. Izin tanya, raise hand baru izinkan. Tanyanya via chat aja kali Pak ya. Boleh. Saya akan baca pertanyaan via chat ya. Oke, Mas Ari, polsnya mau dikeluarin nggak Mas? Nggak usah. Sudah lengkap ya? Udah ya, udah lengkap di Menti ya? Oke. Banyak yang masih gugup-gugup dikit gitu. Kalau misalnya meeting kali atau mau nanya bosnya gitu, agak gugup gitu tampil. Gitu. Ya, oke. Oke. Ayo, teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan. Langsung chat aja, Pak. Boleh, silakan. Kita extended boleh 30 menit. Silakan Uncle yang pilih pertanyaannya ya. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Zulfikar. Mas Ari, bisa lebih jabarkan tentang listening? Oke, thank you. Uncle dan saya ini sama-sama belajar design thinking, Bapak Ibu. Di design thinking ini temukan sama Idea Brown ini di perusahaan ideanya dia punya metodologi design thinking yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dunia. Uncle termasuk yang ngajar juga dan ngajarin saya juga bahwa ternyata design thinking itu adalah metodologi yang dipakai oleh perusahaan besar dunia termasuk Google, Facebook, Telkom juga saat ini. Design thinking itu tahap pertamanya adalah empathy, Bapak Ibu. Empathy itu adalah mendengarkan. Mendengarkan apa? Interview itu ada tekniknya, cara bertanya, menggali pain sama gain-nya. Uncle pernah share itu kalau nggak salah di akunnya Uncle, bagaimana listening atau empathy yang tepat supaya kita tahu apa masalah utama dari customer kita. Semakin kita tahu masalah utamanya dan kita bisa nyari solusi atau ide bagus, selamat Anda akan terpilih untuk jadi partner kerja dari customer Anda. Semakin Anda jago mendengarkan, semakin Anda tahu apa yang menjadi masalahnya dan Anda mampu mengerjakan area tersebut, Anda akan jadi partner buat siapapun. Direbutin semua perusahaan dan harga Anda akan mahal sekali. Ini yang dipakai oleh startup-startup di dunia, di Indonesia, dan listening ini jadi kunci Bapak Ibu di era pandemi ini. Harus jago approach dan jago interview, jago minta izin waktu, dan jago menemukan akar masalah. Belajar sama Uncle nanti. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya masih Mas Ari. Ngomong kayak rapper itu gimana cara latihannya? Di radio Pak. Jadi di radio saya 6 bulan pertama kuliah di UGM, opening pertama kali 13 detik itu latihannya 6 bulan. Jadi gimana bikin skrip, jadi Bapak Ibu kalau mau interview nanti bikin skrip dulu, mau meeting bikin skrip dulu, tujuannya melancarkan verbal fluency kita. Semakin lancar ngomongnya, maka filler words kita akan berkurang, dan lain-lain. Kita makin efektif menyampaikan pesan, dan orang lain itu enak lihat dinamiknya dan kecepatan kita. Lihat juga segmennya, kalau di LinkedIn kecepatan saya bisa seperti ini, tapi mungkin di sosial media lain saya harus lebih pelan, karena segmennya mungkin lebih kolonial lagi. Di sini karena semuanya keren, saya boleh pakai kecepatan tinggi, full speed, karena ya ini semuanya orang-orang yang udah keren banget. Nah, saya ingat latihan saya pertama kali selama 13 detik, opening di radio itu cuma latihan 6 bulan, ngomong gini, Pak. Radionya namanya Suara Gama di Jogja. 101.7 Suara Gama FM, the soundtrack of your life. Apa kabar Gama Jogja? Ketemu pagi ini di Rolasan. Request ya di 0813280757. Lagu pertama kita dari Agnes Monica, Cinta Tak Ada Logika. Cek di Zout. Itu 6 bulan latihan 13 detik. Bapak Ibu bisa kebayang kalau Anda elevator pitch, ketemu sama investor, ketemu sama bos, Anda harus ngomong dipilih kata-kata yang memudahkan. Pak Sandiaga Uno dulu ketemu sama Pak Dahlan Iskan pertama kali waktu dia nganggur dan di PHK, dia ngomong begini, Pak, boleh nggak saya bantu perusahaan Bapak? Satu aja, Pak. Saya cek keuangannya, saya bantu laporannya, dan Bapak bisa cek hasil kerja saya. Oke, Sandi, saya kasih waktu 6 bulan. 3 bulan beres laporannya, keren banget hasilnya, dan setelah itu dia dipercaya dan direkomendasikan untuk jadi game changer seperti sekarang. Bapak Ibu, elevator pitch adalah kunci. Setiap momen ketemu atau momen Zoom, Anda ketemu sama orang, bos Anda, siapapun, itu adalah show time. Itulah panggung Anda. Ibarat penyanyi, nyanyi yang terbaik. Dan nggak ada penyanyi yang hebat tiba-tiba, semuanya berlatih. Itu, Uncle. Oke, makasih. Uncle tuh sebutan saya Bapak Ibu Paman Selam. Saya Slamet Widodo, jadi sering dipanggil Paman Selam. Oke, kita ada pertanyaan dari seperti itu. Ingin bertanya, dampak pandemi menghantam semua usia. Semua orang belajar lagi untuk menjadi normal yang baru. Khususnya yang dibahas di sini adalah karir. Pertanyaannya adalah, era dan new normal ini banting setir atau rebranding personal menjadi hal yang pantas dipertimbangkan. Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu panelis, silakan. Apakah di new normal, banting setir atau rebranding personal menjadi sebuah hal yang pantas dipertimbangkan? Mungkin dari Om Peter atau Pak Judo, silakan. Ya boleh. Mungkin dari saya ya sedikit ini.
kalau teman-teman mengikuti beberapa tulisan saya ke belakang, waktu itu untuk Kaliber Indonesia, saya sudah membahas tentang karir switch, ya, tentang karir switch. Tadi Cici menyebutnya dengan personal pivoting. Di tulisan itu saya sudah menjabarkan dengan sangat detail apa itu karir switch, ya. Ada tipe A, tipe B, saya membaginya seperti itu. Ya, terus apa aja yang harus disiapkan dan apa aja yang sebaiknya kita komunikasikan kepada publik, ya. Nah, jadi daripada kita jawab di sini gitu ya agak abstrak, mendingan nanti ke profil saya cari ke belakang itu ada ya karir switch titik 2 fase karir yang paling mendebarkan. Itu judulnya, ya. Terima kasih. Terus tadi ada pertanyaan bagus itu sebenarnya ya, dari siapa? Sorry. Semua panelis kurang lebih nadanya sama ya, bahwa ke depannya itu akan lebih banyak outsourcing, freelance, dan lain sebagainya. Nah, penanya bertanya, bagaimana membentuk kultur organisasi, engagement, dan lain sebagainya. Ini kelihatannya Pak Wisudo nih, yang lebih kaliber buat menjawab. Oke? Terima kasih. Silakan Pak Wisudo. Mungkin saya langsung jumping, ya. Kalau kita ngomongin outsourcing, itu istilahnya jangan dipakai lagi deh. Itu terlalu... Begitu ngomong outsourcing, kita ngomongnya langsung yang jelek-jelek itu, gitu ya. Kalau kita bicara alih daya, kita bicara mengalihkan daya kita karena kita mau fokus. Kita outsourcing setiap hari kok. Anak kos-kosan milih mana? Milih masak sendiri apa beli makanan di warung? Begitu beli makanan di warung, dia outsourcing sudah. Ya, ketika ada laundry kiloan, dia sudah outsourcing sudah. Kenapa? Karena waktunya dia itu, ya, waktu seorang itu, kalau dia bisa bikin tulisan, selama 1 jam, dia bisa menghasilkan 10, 20, 34 kali lipat dia ke orang lain. So itu adalah outsourcing. Nggak ada masalah mengenai itu kalau kita tahu mindsetnya benar mengenai outsourcing. Serahkan kepada ahlinya. Kalau kita nggak ahli, ya kita nggak usah main di sana. Tapi apakah kekuatan kita? What is our strength? Kadang-kadang bertanya our strength aja apa ya, gitu ya. Jadi gimana mau mengkomunikasikan kalau kita tidak tahu kekuatan kita di mana? Ya. Kalau soal branding tadi saya mau ingetin branding itu apa gitu ya. Jadi kalau branding itu setiap orang sudah punya brand sebenarnya. Kalau saya dikasih nama Wisudo itu tanya ibu saya kenapa? Kamu harus selalu lulus dalam setiap ujian. Oh harus lulus ya, gitu ya. Oh itu nama saya. Jadi ada doa dalam nama itu sudah brand gitu ya. Kalau kita bicara mengenai personal, saya rasa personal branding kan banyak karena sifatnya soft nanti ya. Jadi Mas juga bilang yang soft nanti ya soft skill yang kita akan dapat. Hard skill gampang dipelajari. Kalau Anda pengen tanya how to saja, googling saja selesai. Tapi kalau bicara mengenai resilience, kalau kita bicara mengenai deal with tough situations, itu capacity building, itu membangun gitu ya. Jadi teman-teman, branding itu rebranding. Kenapa mesti rebranding? Sebuah perusahaan, kita tahu beberapa perusahaan konsultan yang ganti nama terpaksa karena ada cacat gitu ya. Ada cacat dalam dia delivery, sehingga rusak namanya, terpaksa ganti nama. Jadi kalau rebranding yang dimaksud itu yang mana gitu ya. Saya rasa kita perlu menemukan sendiri apa yang dimaksud dengan brand itu sendiri sebelum kita terjebak dalam brand itu adalah sebuah merek. Brand bagi saya promise ya. Promise. Kalau Anda setiap hari deliver your promise, then that is your brand. Mungkin di tahap awal begitu dulu. Ketika bicara branding yang besar-besar, rasanya saya lebih suka membangun branding dari awal. Brand is a promise. Then if you deliver your promise every single day, then you actually develop your own brand as a personal. Gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Wis. Ada pertanyaan juga ini tentang Pak Mas Ari, untuk opportunity bahwa 7 tahun di Astra, terus akhirnya menjadi di-offer oleh Tantowi Yahya itu gimana ceritanya dapat opportunity seperti itu? Kan Mas Ari? Ya, awalnya memang saya, ya kita di faktor luck. Faktor luck itu ngaruh, nggak sengaja satu sesi training, ternyata peserta yang menjadi bagian saya adalah salah satu direksi dari Tantowi. Kemudian saya di trial, di Tantowi menjadi associate, kemudian diamanahkan di satu perusahaan Master Coach Alvin Adam sama Mas Alvin yang Just Alvin, saya jadi Master Coach di sana, perusahaannya tumbuh baik, dan akhirnya ditawarin setelah setahun setengah baru ditawarin posisi dan saham. So, Bapak Ibu sekalian, pokoknya di era pandemi ini, nggak usah hitung-hitungan lagi, nggak usah transaksional lagi, justru gaspol, gitu ya, jangan hitung gaji dan THR Anda, nggak peduli lagi, berikan aja yang terbaik. Karena saya ngajar dimanapun, saya sehari-hari ngajar Bapak Ibu, jadi nggak sempat buka sosmed juga, jadi baru ini nih fokus ke sosmed semua, karena mulai longgar, kemarin 2 minggu depresi, karena semua jadwalnya tiba-tiba ter-schedule, hilang.
nggak tahu kapan. Kemudian saya melakukan empathy, nelpon ke beberapa klien, saya tanyakan mau nggak saya training gratis, saya bantu. Ternyata kliennya bilang punya budget, maka budgetnya saya upgrade, akhirnya dengan Telkom jadi project besar nih dengan CEO Indonesia semuanya. Jadi Bapak Ibu berikan dulu aja, giving dulu, bahkan di Tanto Yahya saya pitching kalau ketemu perusahaan itu nggak pernah dibayar, saya bantu terus perusahaannya untuk tumbuh. Dampaknya adalah benar-benar dipercaya dan terus bisa kontribusi. So, selalu yakin Bapak Ibu, apa yang kita tabur akan kita tuai. Mungkin itu saya pelajari di kitab Injil juga ada, di Karma juga ada. Kalau saya pegang sebagai Muslim, Al-Isra ayat 7, in asantum li anfusikum faisantum falaha. Kebaikan yang melakukan ke organisasi, ke orang lain, ke orang tua, ke lingkungan, akan kembali semua kepada dirimu. Keburukan yang melakukan orang lain juga balik ke dirimu. Jadi work from home, kalau kita malas-malasan, siap-siap aja. Ada aja masalah. Sakit, mobil di depan parkir kesenggol orang, pokoknya sesuailah dengan energinya. So, saatnya gaspol, kalau perusahaan nggak ngasih THR, berikan kerjaan lebih hebat lagi, nanti akan muncul tuh sesuatu yang kita nggak sangka-sangka, ke rezeki dan keberkahan. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih Mas Ari. Ada pertanyaan ke Pak Peter nih tentang passcode. Dan saya di dunia properti dan beberapa waktu lalu jauh sebelum COVID, ada di opportunity saya di properti co-owner, tapi mendadak saya nggak ada keberanian. Ada sarankah Pak? Ini selang masalah switch karir nih, Pak Peter. Gimana? Sorry, Coach. Pertanyaannya, hubungan passcode passion saya di properti dan beberapa waktu lalu jauh sebelum COVID ini ada big opportunity untuk saya di properti. Saya nggak punya keberanian ya. Mendadak. Ya, properti. Termasuk itu hal. Oh, maksudnya propertinya lagi nyungsep gitu ya sekarang di COVID ya? Intinya mau masuk tapi nggak punya keberanian nih Mas Andi nih. Atau Mas Andi bisa nyampein sendiri, silakan. Iya, gimana tuh maksudnya nggak ada keberanian? Maksudnya pengen masuk ke properti atau gimana? Atau selama ini di properti? Saya bingung ini. Mas Andi Wijaya, masih ada kah orangnya? Saya mungkin nambahin Pak Peter. Ini masalah passcode ini sebenarnya bukan properti Pak Peter. Saya nambahin dikit Pak Peter. Iya. Itu di survei di Telkom itu ternyata bahan baku dasar orang jadi game changer itu tadi passcode itu Pak, passion Pak. Jadi nyari orang punya passion itu nggak mudah. Dari 1.200 orang bertahan tinggal 16 orang Pak yang punya passion jelas, jelas dan punya tujuan yang jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda memang passionnya di properti, mau pandemi juga Anda akan nyari cara baru jual properti virtual conference. Anda akan nyari baru. Anda akan beli Zoom 1.000 orang cuma 600.000. Anda akan bikin cara baru, akan berbagi ilmu properti dan mungkin Anda bisa kolaborasi sama banyak orang sedunia saat ini. Jadi kalau passionnya di situ, Pak Peter sebenarnya nggak ada ampun. Dia akan tumbuh makin melejit. Asal jelas clarity dan betul Pak. Ya, jadi Pak Ari, perkenankan saya tambahkan gitu ya. Selama ini saya udah sering ngomong-ngomong sama orang ya bahwa begini, seseorang yang saat ini dibayar dengan baik untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, ya, bisa dipastikan di masa lalunya itu pernah tidak dibayar atau malah nombok untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai. Betul sekali. Tapi dia lakukan itu dengan dedikasi, konsistensi, istiqomah, ya. Nah, orang-orang ini kebanyakan nggak bisa sustain di proses itunya, gitu loh. Belum udah pengen sesuai passion dong, gitu. Tapi memangnya passion kamu apa? Nggak tahu. Ya, udah deh. Gitu, Pak Arya sedikit menambahkan. Itu aja buat teman-teman. Izin. Nah, ini suara saya udah keluar nih. Salam kenal nih, Pak Ari, Pak Peter. Nah, ini nih, Pak Peter nih. Terima kasih, Pak Andi. Tadi yang saya tanyakan adalah begini. Jadi, passcode tadi kan dibilangnya itu passion ya. Lalu kemudian courage dan determination. Kalau dibilang fokusnya, saya sampai dengan sekarang itu mayoritas seluruh pekerjaan saya adalah di sales dan fokusnya ada di properti. Betul tadi dikatakan, saya akan mencari jalur-jalur untuk menerabas kebuntuan yang ada sekarang. Tetapi ini yang mau saya tanyakan, kadang-kadang pada saat saya pernah saya dipertemukan dengan satu kesempatan besar gitu. Jadi ada satu landlord itu menawarkan saya itu leap, Pak. Jadi bukan sekedar karir yang silver spoon atau naik, tapi leap. Jadi co-owner. Nah, disitulah saya jantung rasanya mau copot, Pak. Karena saya biasa digaji dan gajian sekali ketika bukan digaji, Pak. Saya ditanyai, kamu mau minta apa, fasilitas apa, besok kita ke notaris. Dan tapi saya punya lahan itu kamu kembangkan. Nah, itu kepala saya mau pecah rasanya. Karena saya mikir, wah ini namanya rezeki itu datang tidak diduga-duga, tapi gantian saya yang nggak siap. Betul tadi dikatakan kalau kita berdoa itu ternyata Tuhan itu punya selera humor juga gitu. Saat bilang kasih saya berkat, berkatnya gede. Nah, ini kayaknya gelas saya bisa pecah nih kalau kesiram gede sekian. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh gitu. Thank you, Pak. Mungkin Pak Ari mau duluan menjelaskan?
Kalau saya sih, saya tipikal orang yang setiap ada peluang saya ambil, Pak. Faktor luck tinggi itu karena pada saat ada opportunity itu saya selalu ambil walaupun banyak nggak siapnya. Jadi memang nggak pernah siap untuk jadi, ya maksudnya Zoom ini aja nggak pernah siap nih kalau kita mikirin urutan rundown-nya juga nggak selesai 3 minggu lagi. Gitu. Jadi kenapa Wisodo tadi malam bilang, udah maju semua, Pak. Jadi biasanya memang kalau kita jadi nggak mampu karena kita ngandalin kekuatan diri, Mas Andi. Tapi kalau kita kolaboratif, kita banyak nanya ke mentor-mentor besar yang dia sudah main di besar, kita jadi punya helikopter view yang lebih mudah gitu. Sama kayak Nabi, Pak Peter, saya yakin juga punya mentor-mentor hebat di belakangnya yang mereka kalau dapat satu hal yang bikin kepalanya pecah, ketemu mentornya di ringan-ringan aja gitu. Ini biasa kali gitu. Itu saat itu belum punya mentor yang baik saya ini ya. Ya, satu lagi mungkin tambahan dari saya. Kalau saya prinsipnya kembali ke network kita ya, Pak Sandi ya. Kalau kita lihat film-film intelijen gitu ya, misalnya Jason Bourne gitu ya, atau James Bond, Mission Impossible, ketika Tom Cruise atau Matt Damon dikasih misi berat, yang pertama kali dia lakukan apa? Telepon orang. Ya nggak? Telepon orang. The A-Team, ya. Lagi dizolimi itu sama bekas jenderalnya gitu kan. Yang dia lakukan apa? Membentuk tim. Teleponin orang. Nah, sekarang kan enaknya apa? Udah ada sosial media gitu. Makanya gini, saya aktif di LinkedIn gitu ya, merasa beruntung karena apa? Karena resource saya jadi banyak gitu. Contohnya misalnya gini, orang-orang kan nggak tahu nih siapa pakar hubungan industrial misalnya gitu ya. Ya cukup mention nama saya. Nah, nanti saya mention nama yang khusus hubungan industrial gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak, kolaboratif gitu ya. Jadi saya tahu siapa yang saya calling untuk menyelesaikan masalah ini. Nah gitu, Pak Sandi. Jadi kalau udah ada network, komunikasi kita bagus ya, seperti kata Pak Ari tadi, wah udah deh, 80% masalah selesai, Pak. Gitu ya, Pak Sandi. Yang penting, have the passion, courage, and determination untuk lakukan itu. Ya. Ajar Pak Sandi. Oh, ya, gimana Pak Wis? Ya, Pak Wisodo, ya. Mas Sandi. Saya beberapa kali ngalamin hal seperti itu. Yang spesialnya begini, ya. Kalau kita bicara, Sandi kenal Johari Window gitu ya, Johari Window ya. Jadi ada yang saya tahu, saya tidak tahu. Ada orang lain tahu, orang lain tidak tahu, gitu ya. Jadi itu sampai si bos itu berani ngasih kita itu, dia tuh melihat kita bahwa kita tuh bisa, Pak. Nah kita sendiri buta sama mata kita bahwa kita bisa. Orang lain itu bisa melihat kita. Masa orang gila sih ngasih ke notaris segala macam ngikat kalau dia nggak yakin sama kita? Iya, betul. Sama kalau saya, dia aja yakin sama kita. Jadi gue punya masalah nih menemukan keinginan gue, kok dia yakin sama gue gitu. Nah, itu modal saya pertama setiap dikasih kerjaan gede atau pindah sektor yang nggak jelas, masuk daerah gelap gitu ya. Dia percaya, ya, dia percaya sama kita ya, masuk aja. Gitu. Nanti ask for help itu yang dikatakan Pak Peter tadi. Salah satu yang kita lakukan, termasuk sama bos kita bos kita yang ngasih kerjaan itu gitu loh. Karena gini, kalau kita minta kerjaan, kita minta dipercaya, mungkin kita dikasih, cuma nggak ada yang nolong. Tapi kalau itu datang dari langit gitu, ya pantang nolak kalau saya. Karena yang nolong pasti banyak, uang kita nggak minta, so nothing tulus juga gitu. Ya. Tapi masa orang yang percaya sama kita mau main-main dengan aset dia, main-main dengan segala macam yang dia punya, enggak deh. Jadi kita cuma tidak kurang feedback barangkali di masa lalu mengenai kayaknya gue bisa, itu kita kurang feedback. Jadi ini bentuk feedback aja yang mendahului bahwa kesempatan datang itu adalah feedback awal bahwa dia yakin. Jadi tinggal jalanin aja. So you deserve to do it. Selebihnya semesta mendukung. Rasa takut mengisolasi diri kita untuk tidak berbuat apa-apa. Oke, baik. Oke, thank you very much pencerahannya Pak Wis. Oke, terima kasih Mas Andi atas jawaban yang dari banyak mentor. Semoga nanti bisa membuat sesuatu yang lebih. Teman-teman masih ada waktu 6 menit. Ada pertanyaan silahkan langsung aja. Mas Gunawan Mukti Wibowo masih ada? Tadi itu ada pertanyaan bagus, Pak. Gimana caranya memotong pembicaraan dengan konsumen? Lah, selama ini konsumen itu punya masalah gimana caranya memotong pembicaraan sales gitu. Nah, ini Mas Ari nih mungkin yang lebih ahli di gitu kan. Nyerocos aja kayak nawarin KTA, kartu kredit gitu ya. Ya saya tutup aja udah gitu. Berarti dia nggak mau tahu masalah kita gitu ya nggak? Nah, Mas Ari, ini gimana nih? Nah, listening skill ini ada levelnya memang Pak Peter. Jadi saya di Astra itu juga mungkin sama kayak Pak Peter itu.
baru 3 tahun kerja, kalau nggak salah diangkat jadi semacam serikat pekerja gitu ya. Jadi Oh iya. nggak tahu kenapa disuruh perusahaan dan disuruh oleh, jadi dua arah lah, perusahaan BUD minta, karyawan juga minta gitu. Ternyata Ya. waktu kita dengerin orang itu, pas kita dengerinnya enjoy itu artinya kita ngelihat dia sebagai experience, itu terlihat dari wajah kita, dari ekspresi kita dengerinnya gitu. Itu akan membuat orang lain itu nyaman. Tapi kalau kita dalam hati dengerin tapi kita pengen jawab atau kita nggak respect sama orangnya, energinya juga kelihatan dan bikin orang itu. Iya, betul. Nah, ada level tinggi lagi nih Pak Peter. Ternyata pada saat kita dengerin orang, dan dalam hati itu kita mengagumi, bahkan mendoakan tiap kata-kata mutiara dari orang tersebut, itu bisa bikin orang itu chemistry-nya langsung melekat. Langsung melekat tuh kayak semua proyek mau dikasih ke kita. Kenapa? Karena kita dengerin dia itu, kita bener-bener mengagumi beneran. Kita mendoakan dia dan keluarganya beneran. Iya. Bener-bener niatnya, bener-bener ibadah berkolaborasi sama dia. Jadi itu engagement-nya kuat banget. Jangan dipotong, Pak. Customer lagi cerita kok, justru di situ data-data kita dapat banyak gitu. Jadi seringnya ya kita nggak sabar untuk nyeritain produk, padahal produk itu nanti begitu engagement emosional terbentuk. Gitu Pak. Yes. Keren Pak. Ya, ya, emotional intelligence makanya kan akan semakin penting ya di era masa depan gitu ya. Justru di masa-masa artificial intelligence gitu ya, machine learning, justru kita harus semakin kuat emotional intelligence-nya. Salah satunya itu ya listening skill gitu ya. Thank you Pak Ari, kawan-kawan ya semua. Silakan. Oke, teman-teman. Angkal, saya pengen ngumumin kalau mau nanya via WA boleh, tadi sudah share di 081328 udah saya share tadi, kalau mau nanya WA gitu misalnya. Siap. Ada beberapa yang masuk juga, saya jawab pakai voice note nanti. Siap. Oke, teman-teman, ini nanti silahkan tulis insight dan action plan after Kopdar ini, dan sharing di LinkedIn, dan tag semua para panelis di sini ya, teman-teman. Jadi, pakai hashtagnya tetap sama LinkedIn Sweet 17, karena kita memang lagi memperingati ulang tahun LinkedIn yang ke-17 sejak tahun 2003 silam. Telah menghiasi hidup kita setiap hari dan saling berbagi di sini. Oke, 3 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan, saya tunggu. Teman-teman, waktunya ya memang kurang 3 menit lagi, tapi at least apa yang disampaikan para panelis dan juga di pertanyaan tadi kita banyak belajar, dan memang seperti inilah yang diharapkan dari sebuah Kopdar. Walaupun memang waktunya sangat terbatas, tapi ada sesuatu yang dibawa. Makanya saya mengharapkan teman-teman nanti menuliskan insight-nya apa selama Kopdar hampir 2,5 jam ini, dan dihadiri tadi maksimal tadi sekitar 450 orang dari 1.000 yang daftar, 1.400 yang daftar. Mungkin tadi ada beberapa masalah teknis yang mungkin ya memang kadang di luar kendali kita. Tapi at least apa yang disampaikan, saya mengharap punya banyak insight dan juga ada action plan. Kemarin Pak Wisudo sih kita usul ada insight aja, tapi teman-teman langsung harus ada action plan-nya apa. Nah itu yang nanti mungkin perlu di-share di posting LinkedIn dari teman-teman. Tag semua para pembicara yang di sini ada, sehingga nanti mungkin akan dapat tanggapan dari teman-teman lain juga. Oke, itu aja yang kita sampaikan. Apakah ada closing dari masing-masing panelis? Silakan. Mulai dari Pak Wis, Om Roh, Mbak Cici, terus Om Peter, Mas Nabi, Mas Ari, silakan. Waktunya masing-masing 1 menit, silakan. Growth mindset, semua itu adalah sesuatu yang jadi option buat kita. Nggak ada waktu buat berpikir negatif, semuanya positif. Mindset kita mesti ditata. Saya tidak mau banyak berkata-kata karena setiap orang akan menjalaninya dengan pilihan masing-masing, dan kita punya banyak teman untuk ask for help and just give me a call. Then what I promise to you, we can talk, we can share. Thank you dari saya. Oke, terima kasih Pak Wisudo. Lanjut Prof. Budianto, silakan. Oke, terima kasih Pak Mansen. Saya mau ke teman-teman semuanya, di saat nggak enak, yang pikirnya enak-enak aja dulu, ngelakuin yang senang-senang aja dulu, apa punya hobi, punya apa, sama itu positif, cukup bisa menghasilkan sesuatu, ya lakukan dimulai dari itu aja dulu. Karena nggak ada hal lebih baik kalau daripada kita jaga, kita punya imun, jaga kita punya hati, kita punya mindset, punya pikiran untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekarang kita lagi survival mode, ya itu yang kita jalanin. Jadi nggak perlu cari pencapaian, menjauh cepat-cepatan, kencang-kencangan, enggak. Tapi kita perlu siapa yang lebih agile, siapa yang bisa adaptasi untuk ngelewatin ini semuanya, ke depan lebih baik lagi. Thank you semuanya. Oke, makasih Pak Roh Budianto. Lanjut, Mbak Cici, silakan.
closing statement. Oke. Jadi kita semua tahu ya pasti ini kondisi yang tidak mudah gitu. Tapi jangan lupa untuk kita selalu ngelihat dari perspektif yang lain karena dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini justru kita belajar banyak banget hal yang dulunya kita pikir tuh mustahil, dulu yang kita pikir bakal sulit banget untuk kita jalanin gitu ya. Kayak misalkan untuk kerja dari rumah aja dulu kita semua berpikir nggak bakal produktif, nggak bakal efektif. Tapi pada kenyataannya masih bisa gitu, meskipun itu kita lakukan dengan terpaksa kayak gitu. Jangan nunggu kita siap dulu baru kita jalan, tapi kita coba dulu, kita bakal bisa menjadi perfect ketika kita jalan dengan imperfection kayak gitu. Jangan fokus dengan something yang eksternal. Jangan berpikir kita adalah korban karena kita punya kontrol dengan apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Oke, makasih Semangat Cici. semua. Ya, makasih Cici. Lanjut Pak Peter, silakan. Oke, ya teman-teman, kita sepenuhnya ya, walaupun kondisi ini nggak enak buat kita semua ya, termasuk saya sekalipun gitu ya, tapi kita punya kebebasan penuh untuk memilih apakah mau jadi kucing rumahan atau jaguar ya. Keduanya binatang favorit saya dan sama-sama dari bangsa kucing, tapi keduanya punya karakter yang jauh berbeda. Ya, kucing itu diharapkan untuk dipelihara oleh tuannya, dikasih makan, diempus-empus, ditemenin, dikelonin, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah seperti penggambaran kita yang berekspektasi terlalu berlebihan sama perusahaan untuk mempekerjakan kita seumur hidup. There's no way. Ya, sekarang udah nggak ada lagi seperti itu. Sekarang adalah sudah waktunya kita semua menjadi jaguar. Jaguar nggak pernah pusing. Mau ada di mana aja, dia bisa menangkap mangsa. Nggak ada mangsa di darat, dia masuk ke air, nangkep buaya. Ya, dan dia bisa ngegeretnya itu ke atas daratan. Nah, udah digeret ke atas daratan, dikepung sama hyena, dia nggak pusing, naik ke atas pohon. Ya, di atas pohon ditungguin di bawah sama hyena gitu ya, nggak pusing, dia bisa nangkep monyet. Ya, jadi jaguar itu adalah kucing yang paling agile, paling berkompetensi tinggi. Nah, saya pengen kita semua teman-teman ya, tanpa kecuali ya, menjadi jaguar, berlatih menjadi jaguar, berlatih menangkap setiap opportunity di masa-masa transisi ini. Justru ini adalah masa paling genting, paling krusial gitu ya, yang nantinya akan menentukan kita di setelah kejadian ini tuh mau jadi apa, ya? Apa mau jadi kucing rumahan atau jaguar beneran? Atau seperti yang saya tulis di LinkedIn, mau jadi korong, upil itu ya, atau mau jadi orang yang punya bukan corona sakit ya, punya mahkota gitu, ya, diberi mahkota oleh orang lain, seperti tadi kata Pak Sandi ya, yang nanya gitu ya, diberi mahkota oleh calon investor, udah disuruh ke notaris, astaga, itu kesempatan luar biasa Pak, ya, tangkap dulu gitu ya, hajar belakangan gitu ya, calling orang-orang, ya, jadi kita harus menjadi jaguar, agile, berkompetensi tinggi, dan mau dengan peskot, ya, dengan passion, have the courage and do everything with determination. Istiqomah. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Peter. Lanjut, Mas Nabi, silakan. Ya, kalau saya kebalik ya, kondisinya malah corona ini harusnya jadi kesempatan buat kita semua gitu ya. Kita kondisinya kayak gini, sadar nggak? Eropa Barat dan Amerika itu 3 juta orang loh kena corona gitu, dan justru banyak banget tenaga kerja mereka yang kurang, dan padahal ya secara banyak banget high income skill mereka yang international network yang mereka kena corona bahkan meninggal gitu. Itu adalah kesempatan juga kondisinya buat kita untuk ngerebut proyek-proyek tersebut gitu. Itu sih saya sifatnya oportunis ya, seperti yang kata Mas Bijuro. Kalau saya sih setelah ini tindakannya apa, ya itu kesempatan sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nabi. Terakhir closing dari Mas Ari, silakan. Ya, 1 menit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Semua kolaborasi ini terjadi karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mampu karena ada visi-visi besar dalam diri kita sehingga kita bisa bertemu di sini. Bapak Ibu, saya sudah memiliki passion. Passion saya adalah mengencourage dan membangun SDM Indonesia supaya go global. Ternyata ini juga sejalan dengan banyak sekali orang-orang yang luar biasa di Indonesia, termasuk Pak Wisudo, Pak Peter. Thank you banget semuanya, Cici, Mas Nabi, Uncle Slam. Kita bisa ketemu di sini, nggak nyangka nih. Teman-teman, ini mungkin saya adalah bukti hidup bahwa ternyata kita bisa kolaborasi sama orang-orang besar asal kita agak nekat aja gitu. Lakukan aja, jangan terlalu minder-minderan lah ya. Udah nggak zamannya sungkan-sungkan gitu, karena Mas Nabi aja mau menikung negara-negara maju di Eropa nih. Kenapa? Karena Mas Nabi punya visi besar di areanya.
visi ini yang jadi bahan bakarnya. Saya ingat ayah saya dulu cuma pembantu rumah tangga, tapi kayaknya enak ya kalau papa keliling Eropa dan punya ruangan besar jadi pimpinan, dan akhirnya tercapai gitu ya, jadi pimpinan satu holding perusahaan dan membentuk mental saya untuk punya visi besar dalam hidup. Bapak Ibu jangan ragu punya visi. Anda sudah hidup 35 tahun, 40 tahun, bikin destinasi yang lebih clear lagi dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dunia akan buat kita semangat kerja, akhirat akan buat kita semangat tawakal dan ibadah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pembicara-pembicara hebat ini semuanya makin berkah hidupnya, jadi amal soleh buat amin. Mbak Cici, Mas Nabi, Pak Roh, khususnya ikannya makin mahal Pak Roh, makin besar juga. Dan tentunya Uncle yang memiliki ini panitianya cuma satu Pak ya, yang ngurusin semua cuma satu orang. Bayangin conference besar yang ngurusin satu orang, peserta 500 orang ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya unmute semua Terima teman-teman. kasih teman-teman. Oke, terima kasih waktunya sudah habis dan mungkin kita mengakhiri dan kita terakhir dengan foto bersama ya Bapak Ibu. Semuanya. Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Tunjukkan senyumnya. Kita akan foto bareng. Kita akan nanti ada para host yang akan foto mengcapture kalau di Bapak Ibu di masing-masing tempatnya. Siap-siap aja di masing-masing tempatnya, tunjukkan senyum terbaik, kita akan capture satu-satu. Nah, terbaik kita tunjukkan senyum terbaik ya. Mas Ivan, Mas Yana, mohon di capture ya. Satu, halo senyum. Sini sih, kenapa yang di sini? Ada tidur. Oke. Mas Ivan, teman ya, Bang Yana, Dia tidur. Mau mimpi kalau tidur, maksudnya hari. Iya. Sebelah kiri dong di bawah. Di tepi pantai lagi ya. Oke, makasih. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Para panelis, terima kasih. Semua kita dipertemukan lagi dengan event yang lebih baik lagi. Dan ini adalah bukti bahwa 500 orang bisa bergabung bersama dalam sebuah komunitas. Tangan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya ya. Lupa. Lagi sekian. Ya Bu ya. Ikut mandi sudah gigi sholat kumpul lagi. Maunya kemarin. Harapkan nanti cerita-cerita terbaik dari Kopdar kita ini dibagikan di LinkedIn ya Bapak Ibu. Tetap pakai hashtag LinkedIn Sweet 17 dan Insight serta Action Plan ya. Kita tunggu, kita nanti akan cari pakai hashtag itu sehingga nanti menemukan tulisan-tulisan terbaik dari Bapak Ibu semua. Seperti itu yang kita harapkan. Oke. Assalamualaikum dari saya sebagai orang yang menginisiasi dan juga berterima kasih pada semua yang hadir dan juga memeriahkan semuanya. Saya Selamat Widodo, saya biasa dipanggil Paman Selam. Ucapan terima kasih. Semoga apa yang jadi hari ini menjadi sebuah insight yang baik untuk kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Paman Flem. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tidur. Pamit ya, pamit. Ya, makasih Mbak. Kakak semua. Bayu nih. Thank you Mas Selamat. Ya, sama-sama. Tidur. Bangunin nggak sih? Juga ya. Siapa yang tidur? Biasa Mbak, udah selesai Mbak, bangun. Tapi nggak apa-apa sih tidur bisa naikin imun buat Sing kedengaran Mas Ari. Cepetan. Mendengar suara segeledek ini ya. Kan PSBB. Kalau tidur itu berarti pengotakannya kelas dewa. Indonesia itu. Puasa jadi ngantuk. Tadi dongengin. Sun. Pos yang suruh. Geng, mantap Sun, Bang. Awas ada jaguar di situ, jaguar. Jaguar. Jaguarnya lagi istirahat jaguarnya.
Jaguar supaya bisa beli Jaguar. Tidur siang. Dan bisanya nanti beli bajigur. Terus sukses semua ya teman-teman ya. Terima kasih buat panelis semua, sukses ya. Ya, makasih Pak. Ada event lagi ya. Thank you banyak ilmunya. Siap. Kasih ilmunya. Oh iya, materi kan. Iya. Ya, untuk materi nanti saya akan mintakan pada masing-masing panelis untuk membagi PDF-nya. Nanti kita akan share. Share-nya caranya salah satunya adalah nanti mungkin bisa langsung oleh panelisnya atau nanti melalui saya share nanti biar teman-teman bisa mengunduh sendiri ya, seperti itu ya. Pakai Uncle aja, jangan lupa di follow. Kalau enggak ya ditaruh ke saya, nanti saya share ke teman-teman. Nanti kita taruh di salah satu file yang nanti bisa di-download gitu. Daus. Alhamdulillah, terima kasih Paman Slam. Terima kasih ya, saya juga tidur lagi nih. Bangun. Laporan masih tidur. Hebat nih, kan bisa tidur di kelas. Berarti ini emang new normal. Mana sangat tinggi. Oke, Bapak Ibu saya tutup ya meetingnya. Saya akan end semua meetingnya. Terima kasih. Ya. Bu, udah bangun, Bu. Itu Jahara tuh yang ngasih videonya. Semoga COVID ada kopi darat ya. Bangun. Datang Bapak. Bangun. Kali kakinya. Bangun. Satu, mana berapa?